Oke, selamat malam semuanya. Tema kita hari ini adalah Allah menjadi manusia. Apakah bisa? Seringkali kita membatasi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Seringkali kita yang menjadi hakim. Apakah Tuhan boleh begini? Apakah Tuhan boleh begitu? Kadang-kadang dan seringkali kita menjadi manusia yang kurang ajar terhadap pencipta kita. Pertanyaan yang sering ditanyakan kepada siapa saja, apakah Allah bisa menjadi manusia? Jawabannya tentu saja bisa. Kenapa kita harus ragu akan kekuasaan Tuhan? Kenapa kita yang menjadi ragu apa yang ingin Tuhan mau terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap manusia dan ciptaannya? Bolehkah kita balik pertanyaan menjadi apakah mungkin atau apakah bisa manusia menjadi Tuhan? Pertanyaan ini seringkali dihindari oleh kaum sebelah. Mereka akan berkata bisa, tetapi mereka akan berkata tidak bisa karena itu kita manusia tidak bisa membatasi Tuhan untuk Dia menjadi apa saja, dan manusia pun bisa menjadi Tuhan. Apakah jawaban saya tersebut sesuai dengan kitab suci? Pertanyaannya adalah, kitab suci mana yang ingin Anda ketahui? Oleh kaum sebelah, apakah Allah bisa menjadi manusia? Seringkali dianggap sesuatu yang terlalu menghina Tuhan, karena Tuhan harus merendahkan diri, menyamakan dirinya dengan ciptaannya. Dan itu adalah narasi yang mereka ciptakan untuk membuat Tuhan menjadi yang paling teratas. Dengan mengatakan demikian, mereka membatasi bahwa Tuhan tidak boleh dan tidak dapat menjadi sesuatu yang lebih rendah dari dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakan. Dari siapakah narasi tersebut? Apakah dari Tuhan sendiri, ataukah narasi yang mereka buat untuk membenarkan apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa itu adalah firman yang disampaikan oleh Jibril bahwa Allah tidak beranak dan diperanakan. Pertanyaan kita adalah, siapakah Jibril? Kok susah ya ngomongnya? Jibril. Siapakah Jibril itu? Apakah dia adalah malaikat Tuhan, atau dia adalah sosok yang disamakan dengan Jibril?
Kalau mereka mengatakan demikian, maka saya akan membuat peraturan. Aturan yang pertama adalah bahwa tidak mungkin Allah salah menyampaikan informasi tentang Maryam, ibu dari Isa Al-Masih, adalah saudara daripada Musa dan Harun. Karena faktanya Musa berselisih tahun hingga ke era Yesus adalah ribuan tahun. Jadi siapa yang berbohong atau siapa yang salah di sini terbukti adalah itu. Itu yang tidak sesuai dengan fakta sejarah yang tercatat. Oke, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau bisakah manusia menjadi Tuhan? Saya akan mulai dengan pembacaan kitab Keluaran pasal ketiga ayat kedua. Musa diutus Tuhan. Saya akan bacakan pasal yang keduanya dulu. Ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga pihak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Pasal ketiga. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Dikatakan di sini bahwa malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ayat yang keempat. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksakannya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman,
Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dijelaskan di sini saat Tuhan berfirman kepada Musa, terlebih dahulu malaikat Tuhan menampakkan dirinya. Dan kemudian Tuhan mulai berfirman kepada manusia. Itulah tanda Tuhan berfirman kepada orang yang dipilihnya, bahwa malaikat Tuhan akan datang menampakkan diri, bukan untuk mendekap, apalagi mencekek orang yang ingin diberikan firman-Nya. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ayat ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab itu aku telah turun. Turun dari mana? Turun dari surga ke dunia. Apakah Allah yang di sorga tidak boleh turun ke dunia ciptaannya sendiri? Siapa yang melarang Allah untuk berbuat sesuatu? Mengapa ada orang-orang yang begitu membatasi Tuhan untuk bekerja? Bukankah mereka adalah makhluk yang senantiasa melawan Sang Pencipta itu sendiri? Kita lanjut Keluaran pasal keempat ayat pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Itu adalah pertanyaan Musa kepada Tuhan. Bagaimana jika orang-orang Israel tidak percaya bahwa Tuhan telah menampakkan dirinya? Di sini Tuhan tidak menampakkan wajahnya, tetapi Tuhan menampakkan dirinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk api. Keluaran pasal keempat ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Tuhan memberikan tanda untuk Musa dan memperlihatkannya pada
bangsa Israel. Ayat yang ke-22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Jika Tuhan mengatakan hal tersebut, kalau Israel adalah anak sulungnya, mengapa ada orang yang menentang firman Tuhan dengan ingin membinasakan Israel? Begitu membenci Israel, mengapa mereka ingin memerangi Israel? Bukankah orang itu adalah musuh Tuhan? Dan Anda tidak bisa membuktikan mana Taurat yang asli dan mana Injil yang asli, karena Anda tidak memiliki keduanya. Bukankah ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan berada di pihak mereka yang percaya bahwa Dialah Sang Pencipta. Mereka yang selalu berdoa untuk Israel, bangsa pilihan Allah. Jika Anda memerangi Israel, berarti Anda adalah musuh yang ingin membinasakan anak sulung Tuhan itu sendiri. Dan Anda melawan perkataan Tuhan. Keluaran 7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Keluaran 7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Apakah manusia bisa menjadi Allah? Jawabannya ya. Apakah dengan seizin Allah yang Maha Kuasa itu? Jawabannya ya.
Jadi manusia bisa menjadi Allah karena Allah yang Maha Esa itu, yang Maha Tinggi itu, mengangkat manusia sebagai Allah. Musa diangkat Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Hal ini membuktikan bahwa manusia bisa menjadi Allah dengan catatan. Karena itu Tuhan atau Allah itu sendiri dapat berbuat apa saja yang baik sesuai dengan keinginannya. Dan manusia ciptaannya tidak dapat membatasi Allah untuk melakukan segala sesuatunya. Catatan pertama yang perlu digarisbawahi, bahwa Allah bisa menjadi apa saja. Dan manusia dapat menjadi Allah jika Allah mengangkat manusia tersebut menjadi Allah. Ingat bahwa Musa pernah diangkat Allah menjadi Allah. Dan Allah ini akan menampakkan dirinya, akan menemani Yesus Kristus saat berdoa. Di video berikutnya, saya akan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri, dan Dia adalah Firman itu sendiri, dan Dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Teman-teman yang masih belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Allah itu sungguh luar biasa, saatnya lah Anda mencari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Alkitab sebagai firman Tuhan, di mana Taurat dan Injil itu yang telah ada sesuai dengan fakta dan sejarah tercatat di Alkitab, bukan kitab yang lain yang hanya bisa mengklaim bahwa mereka mengimani Taurat dan mereka percaya Injil, tetapi mereka tidak mempunyai data aslinya. Terima kasih.